Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini kita akan belajar menghitung jarak titik dengan titik materi dimensi 3 matematika wajib kelas 12. Saya akan berikan kata kuncinya supaya kita bisa menghitung jarak titik dengan titik materi dimensi 3 matematika wajib kelas 12. Nanti akan ada dua soal yang saya bahas ya. Nah, ini soal pertama. Ini soal kedua. Alangkah baiknya kalau kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Dan di akhir video saya akan berikan dua buah soal latihan. Ini dia. Oke, sekarang kita akan membahasnya ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah ini ya. Nah, ini kunci untuk menghitung jarak titik dengan titik materi dimensi 3 matematika wajib kelas 12 ya. Pertama, melalui dua titik itu bentuk segitiga siku-siku. Harus kita bentuk. Nah, nanti kalau sudah terbentuk segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras itu seperti ini. Ya, segitiga siku-siku. Saya punya cara cepatnya. Misalnya ini A akar B, ini A akar C. Ini adalah sisi siku-siku ya. Nah, sisi yang paling panjang ini namanya sisi miring. Maka sisi miringnya adalah A akar B ditambah C. Perhatikan, ini semua harus sama-sama A. Contoh misalnya ada segitiga siku-siku seperti ini. Misalnya di sini 2 akar 5, sisi siku-siku yang satu ini, dan yang diketahui misalnya sisi miringnya, misalnya 6. Perhatikan ini kan 2, nah 6-nya harus kita ubah, yaitu 2 dikali 3 ya. Dan ini sudah sama, berarti 3 ini harus masuk ke dalam akar. Itu sama aja dengan 2, 3 itu akar dari berapa? Akar 9 ya. Akar 9 itu kan 3. Nah, karena ini sudah sama, maka sisi siku-siku yang sini ketemu 2 akar. Karena yang paling panjang itu sisi miring, artinya sisi siku-siku itu bukan yang paling panjang, maka nanti harus dikurang. 9 dikurang 5. 4. Seandainya yang kita cari sisi miringnya yang paling panjang, berarti ditambah 4 sama 5, 9. Nah, akar 4 itu 2 dikali 2 ini hasilnya 4. Cukup mudah ya. Oke, karena nanti kita akan membentuk segitiga siku-siku ya dari dua titik itu, maka kita perlu yakin apakah segitiga yang kita bentuk itu siku-siku atau bukan. Bagaimana caranya supaya kita tahu itu siku-siku atau tidak? Caranya pakai teorema ini. Jika suatu garis tegak lurus bidang, maka garis ini akan tegak lurus dengan garis apapun yang ada di bidang itu. Supaya mudah ilustrasinya, saya bikin dalam kubus deh misalnya. Nah, sorry, gambarnya kurang rapi ya. Nah, misalnya ini kubus. Kita kasih nama ini A, B, C, D, E, F, G, H. Misalnya gitu. Kita ambil garis yang tegak lurus bidang. Nah, kita ambil bidang yang ini aja di atasnya nih, atapnya itu ya. Ambil garis misalnya FB. Perhatikan FB
itu tegak dengan EFGH di atapnya itu kan mendatar itu tegak lurus nggak? Pasti tegak lurus. Karena FB tegak lurus dengan bidang ini, berdasarkan teorema, maka FB ini dengan garis apapun yang ada di sini dia pasti tegak lurus. Berarti FB sama HG atau GH itu pasti tegak lurus. FB sama EH pasti tegak lurus. FB sama EG pasti tegak lurus. Dengan semua garis, termasuk misalnya dengan garis ini. Ini misalnya dengan garis FB tegak lurus nggak? Pasti tegak lurus. Alasannya apa? Karena FB tadi tegak lurus sama bidang EFGH. Oke, sekarang kita akan kerjakan 2 buah soal tadi. Ini soal pertama. Titik P pada pertengahan FG. Di sini ya. Q adalah titik potong BG dan CP. Nah, di sini. Jika rusuk kubus adalah 6, rusuknya 6, maka berapakah jarak A dengan Q? Berarti antara A dengan Q harus kita bentuk segitiga siku-siku. Nah, ini udah terbentuk nih segitiga ini. Siku-siku enggak? Kita harus yakin. Kita lihat AB itu kan rusuk di alas yang ke samping kan, dengan bidang BCGF tegak lurus enggak? Kan tegak lurus itu, ya kan? Akibatnya AB itu tegak lurus dengan garis apapun yang ada di sini. Lah, itu kan BQ kan terletak di sini. Akibatnya AB itu tegak lurus sama BQ, ya. Itu akibatnya ya. Atau kita tulis di sini aja deh. Nah, maka atau akibat AB tegak lurus BQ. Berarti ini segitiga siku-siku nih. Nah, siku-sikunya di B ya. Nah, karena siku-siku kita bisa gunakan Pitagoras. AB sih jelas 6. BQ mau kita cari. Nah, gimana caranya? Kita lihat P ini adalah tengah-tengah FG ya. Tengah-tengah FG. Artinya ini jaraknya sama. Ya kan? Jaraknya sama. Kemudian kita lihat kalau P kita geser ke F, jaraknya ini sama. Supaya nanti sejajar PC, maka dari C itu kita geser ke sini. Jaraknya berarti tengah-tengah BC. Nah, kita geser sini. Nanti terbentuk ini. Nah, itu pasti sejajar ya. Kemudian kita perhatikan, berarti jarak ini sama. Nah, ini sama. Karena yang sini itu tengah-tengah kan. Karena perbandingan ini sama dengan sini, perbandingan sama, maka perbandingan ini dengan sini juga sama. Ya. Alasannya karena kesebangunan ya. Kesebangunan segitiga ini dengan segitiga yang sini. Nah, akibatnya ini sama ya. Gitu juga kesebangunan segitiga ini dengan BCQ mengakibatkan karena ini sama, ini juga sama. Apa artinya itu? Artinya berarti ini semuanya sama. Nah, sama artinya berarti masing-masing itu sepertiga dari BG. Kita mau cari BQ, akibatnya BQ ini adalah 2 bagian dari kalau BG itu 3 bagian ya. Dari 3 bagian BG. Berarti diperoleh BQ adalah 2/3-nya BG. Dan kita tahu BG itu diagonal bidang, itu rusuk akar 2. Rusuknya 6 berarti 6 akar 2. Ini bisa kita coret, bagi 3 1, bagi 3 ini 2. Berarti 4 akar 2 ya. Nah, itu BQ. BQ 4 akar 2. AB-nya kita tulis di sini deh. Kita tulis ulang. BQ itu 4 akar 2. AB 6. Pakai Pitagoras, ini harus sama. Berarti kita ubah 2 kali, ya enggak? 4 itu 2 dikali 2.
2 itu akar 4. Ada akar 2 di luar. Akar 4 kali akar 2, akar 8. AB ini 6. Itu 2 dikali 3. 3 itu akar 9. Berarti ketemulah AQ. Dari segitiga ABQ dia itu sisi miring atau yang paling panjang. Berarti ditambah 9 tambah 8, 17. Itulah jarak AQ-nya. Selanjutnya, kita akan hitung soal kedua. 5 segi 4 beraturan ya. Artinya semua rusuknya sama. Rusuk 5 situ 6. P adalah titik pada TC. Sehingga TP banding TC itu 1 banding 2. Ini banding sini 1 banding 2. Nah, ini perbandingannya ya. Berapakah panjang AP atau jarak A dengan P? Nah, kita bentuk segitiga siku-siku. Ini sih udah terbentuk segitiga. Masalahnya siku-siku enggak. Nah, kemungkinan besar kan itu enggak siku-siku ya. Jadi kita harus bentuk segitiga siku-sikunya. Gimana caranya? Caranya kita bikin dari A ke C ini garis ya, kita hubungkan. Kemudian P ini kita jatuhkan tegak lurus. Nah, atau bahasa dalam matematikanya ini proyeksi ya. Nah, tegak lurus ke sini. Nah, itu tegak lurus jadinya ya. Misalnya di sini Q. Biar lebih enak boleh sih kalau hendak digambar di luar ya. Tapi dari situ udah kelihatan ya sebetulnya ya. Oke, kita mau menghitung AP. Berarti harus ketemu panjang AQ sama panjang PQ. Sekarang panjang AQ terlebih dahulu. Gimana cara menghitungnya? Perhatikan dari perbandingan ini 1 banding 2. Ya. Kita bentuk ini, nah tegak lurus di sini ya. Perbandingan ini 1, ini 2 bagian. Nanti perbandingan ini sama, ini 1, ini juga pasti 2. Alasannya apa? Alasannya kesebangunan ya. Kesebangunan dari segitiga ini dengan segitiga yang besar ini. Berarti perbandingan 1 banding 2. Artinya apa? Artinya segini berarti ada 3 bagian. Karena ini 1, yang ini 2. 3 bagian, akibatnya segini juga 3 bagian. Akibatnya kalau gitu totalnya ini 6 bagian. Ini 3, ini 1, berarti 4 bagian ya. Sementara ini tadi 6 bagian. Berarti perbandingannya AQ itu 4/6-nya AC. Dan karena rusuknya ini 6, maka AC 6 akar 2. 4/6 itu 2/3 ya, atau 4/6 nggak masalah ya. 6 akar 2. 6-nya kita coret, ketemulah AQ itu 4 akar 2. Sekarang kita cari PQ. Gunakan kesebangunan ini. Nah, ya. Ini segitiga itu sama segitiga yang besar ini. Caranya, perhatikan perbandingannya. Ini 2, segitiga yang kecil ya. Segitiga yang besar ini, berarti ini 3. Akibatnya perbandingan yang kecil ini 2, ini 3 bagian. Jadi, PQ kalau gitu adalah 2/3-nya T, misalnya nih O. TO. Nah, TO-nya harus kita cari. Kita cari TO terlebih dahulu pakai segitiga ini. Nah, itu kan siku-siku ya. Gunakan segitiga itu, kita tahu AT itu rusuk. Ya. Rusuknya 6. AO itu setengahnya AC. 6 akar 2 setengahnya berarti 3 akar 2.
6 berarti kita ubah 3 dikali 2, 2 itu akar 4. Ketemulah TO. Ya. TO berarti sisi siku-siku ya, bukan sisi miring, berarti dikurang ya. 3 akar 2. Nah, itu TO-nya. TO itu, nah ketemulah di sini PQ-nya itu. TO-nya diganti dengan 3 akar 2 ya. 3-nya ini dicoret, berarti PQ itu 2 akar 2. PQ sudah ketemu, AK udah ketemu, maka ketemulah AP. Kita tulis di bawahnya aja. PQ 2 akar 2 dan AK 4 akar 2. Ketemulah PQ. Supaya mudah ini kita bikin sama. 4-nya diubah. 4 itu 2 dikali 2. 21-nya akar 4 ya. Maksudnya gini, ini 2 kali 2. Akar ini tetap. Nah, ini akar 4 kali akar 2. Berarti 2 akar 8. Akar 4 kali akar 2 ya. Itu aki. Nah, itu udah sama-sama 2. Kalau gitu ketemulah AP. Ya. Nah, ini sisi yang paling panjang ya dari segitiga ini. Akibatnya ya harus ditambah. Berarti 2 akar 2 tambah 8 10. Itulah panjang AP-nya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Bagi kalian yang masih kesulitan, coba lihat videonya berulang-ulang. Coba pahami step by stepnya. Sabar, jangan terburu-buru ya. Sabar sampai dipahami betul ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya sudah saya siapkan 2 buah soal untuk latihan. Silakan kerjakan dan jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya kasih tahu benar salahnya ya. Oke, mudah-mudahan makin paham dengan cara menghitung titik dengan titik pada dimensi 3 matematika wajib kelas 12. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.